Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenal, Perkenalkan, nama saya Raka Adhika Surya dari TI 4704 dengan NIM 1020 1230 0155. Nah, di sini eh, menjelaskan tentang Steigenschutz problem. Slide selanjutnya, eh, the Steigenschutz problem is problem special concept to illustrate the first and to introduction the terminology of dynamic programming. Jadi di sini masalah Steigenschutz adalah masalah yang secara khusus dibangun untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan untuk memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Nah, pada masalah ini menyangkut seorang pencari keberuntungan mistis di misioneri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan Gunung Emas, California selama pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut akan memerlukan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni, di mana terhadap bahaya serius serangan oleh perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau teritoria yang kemudian menjadi negara bagian mana yang akan dilalui dalam perjalanan. Rute yang mungkin ditunjukkan pada gambar 10.1, di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Dengan demikian, 4 tahap perjalanan kereta pos diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan di negara bagian A ke tujuan negara bagian California. Nah, pada slide selanjutnya, pencari keberuntungan ini adalah orang yang bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatan setelah berpikir sejenak. Dia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos, karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang termurah. Biaya polis standar untuk perjalanan mereka kereta pos dan negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan dengan C adalah sebagai berikut. Jadi, pada ini dari A ke B adalah 2, A ke C adalah 4, A ke D adalah 3, dan B ke E adalah 7, B ke F adalah 4, B ke G adalah 6, dan C ke E adalah 3, C ke F adalah 2, C ke G adalah 4, terus D ke E 4, D ke F 1, D ke G 5, E ke H 1, H, F ke H 6, G ke H 3, E ke I 4, F ke I 3, G ke I 3, H ke J 3, I ke J 4. Terus pada slide selanjutnya, sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos didiskusikan sebagai di bawah ini. Nah, ini tadi gambar yang tertera pada soal 10.1 tuh ini gambarnya. Jadi A ke B adalah 2,
A ke C adalah 4, C ke E adalah 3, nah dan seterusnya. Solving the problem. Nah, kita menyelesaikan masalah di sini. Pertama-tama, perhatikan pendekatan jangka pendek untuk memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap berikutnya. Tidak perlu menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan mengikuti strategi ini akan memberi rute A, B, F, I, J. Dengan total biaya 13, namun mengorbankan sedikit pada satu tahap, kemungkinan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya ADF lebih murah secara keseluruhan daripada ABF. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk memecahkan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Jadi kita mencoba-coba, misal kita membuat rute dengan nilai paling murah dari kita urutkan misal A, B, C, D, A, B, F, dan seterusnya. Kita mencoba-coba untuk mencari nilai yang paling terjangkau. Namun, jumlah rute mungkin banyak 18 dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute. Bukanlah tugas yang menarik. Untungnya, pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada enumerasi lengkap. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagaimana kecil dari masalah asli dan memberikan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap membesarkan masalah, menemukan solusi optimal saat ini, dan yang sebelumnya hingga masalah ini terpecahkan dengan keseluruhan. Terus slide selanjutnya, untuk masalah kereta state coach problem, eh, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanan dan hanya memiliki satu tahap lagi perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan yang saat ini, apapun itu, ke tujuan akhir, ke keadaan C. Pada setiap iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk dilalui guna menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang di perusahaan ini, solusi optimal untuk ke mana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dapat ditemukan dengan relatif mudah dan hasil yang diperoleh pada literasi sebelumnya. Rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Solving the problem. Uh, Selanjutnya, perumusan. Misalkan variabel keputusan S n n sama dengan 1,2, 1, 2, 3, 4 adalah tujuan langsung pada tahap n perjalanan kereta puas ke n yang ditempuh. Terus dengan demikian rute yang dipilih adalah A ke X1, ke X2, ke S3, ke S4, di mana X4 adalah J. Terus biarkan Fn kurung S, Xn menjadi total biaya kebijakan keseluruhan terbaik untuk tahap yang tersisa dengan asumsi bahwa pencari keberuntungan dalam kondisi S siap memulai tahap N dan memiliki X sebagai tujuan langsung. Diberikan yang ini diberikan S dan N dan misal eh, OF menyatakan XN, menyatakan nilai N tidak harus unik, yang misalnya adalah X S, XN N
dan Fn. Nah, di sini Fn S min SF, Xn sama dengan Fn X S, Xn, di mana Fn kok buka kurung S, Xn tutup kurung sama dengan B langsung ditambah minimum future cost buka kurung stage n plus satu onward. Terus slide selanjutnya, nilai Cx diberikan oleh tabel sebelumnya untuk C dengan menetapkan isi kondisi saat ini. Tujuan langsung karena tujuan akhir J tercapai di akhir tahap 4 Fs F5 sorry, buka kurung J tutup kurung sama dengan 0. Tujuannya adalah untuk menemukan F1 dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukan dengan menemukan FAS, FAS, F2S secara berurutan yang setiap kemungkinan keadaan S kemudian menggunakan F2 untuk mencari F. Nah, ini pressure solution pressures tahap keempat. Ketika mencari keberuntungan, hanya memiliki satu tahapan lagi untuk dilalui, maka rute setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini dan tujuan akhirnya X min J, sehingga rute untuk perjalanan rute pos akhir adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4 buka kurung S sama dengan F4 S, J sama dengan C S, J, solusi langsung N4 adalah sebagai berikut. Jadi N4 ini H3 I4. Nah, produser solusi tahap 3. Ketika mencari keberuntungan, memiliki dua tahap lagi yang harus dilalui. N sama dengan 3. Produser menyelesaikan memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya, anggaplah si pencari keberuntungan berada di negara F, maka seperti yang digambarkan dalam gambar, ia selanjutnya harus pergi ke salah satu negara dengan biaya langsung masing-masing 3, ini 6 sama 3 ini. Terus jika jika ia memilih negara H, biaya tambahan minimum setelah ia mencari negara tersebut diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai FH-3 seperti yang ditentukan di atas simpul H dalam diagram. Oleh karena itu total biaya yang diputuskan ini adalah 6 tambah 3. Jika ia memiliki negara, total biaya adalah 3, 4, 3 tambah 4 sama dengan 7. Wih, lebih kecil. Oleh karena itu, pilihan optimal adalah berakhir pada X3 X ketiga, X3 karena memberikan biaya minimum F3 F sama dengan 7. Terus ini pada slide selanjutnya, tahap 3 ya. Perhitungan serupa perlu dilakukan saat Anda mulai dari dua kemungkinan keadaan lainnya, S sama dengan E dan S sama dengan E, dengan dua tahap yang tersisa. Cobalah lanjutkan baik secara grafis pada gambar 10.1 yang berada di atas tadi, dan aljabar menggabungkan C dan F, FA. Oh, ini eh, untuk memprediksi kelompokan berikut. Nah, sebagai pada tabel berikut ini. Nah, tahap 2, solusi untuk masalah tahap 2 yang memiliki tiga tahap yang harus diperoleh dengan cara dalam kasus ini. F2 S, X2, C2 X2, CS X2 sama dengan F3 X2 for misalnya masalah pencari rezeki pada
dalam keadaan C seperti di bawah ini. Jadi eh, X dengan calculation pada ini X2 sama dengan E, X2 sama dengan F, X2 sama dengan G. F2C, E ini C, E, F3E, 3 tambah 4, 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini dengan sama juga, 2 tambah 7 sama dengan 9, terus 4 tambah 6 sama dengan 10. Melakukan perhitungan kalkulasi, dengan perhitungan serupa ketika Anda mulai dari keadaan B dan D, coba untuk menghasilkan berikut dengan masalah N2 problem. Nah, di sini N2, nah, di sini tuh sebagai pada tabel berikut ini. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal, jadi tujuan langsung dari negara B dan D seharusnya adalah S2 sama dengan E dan F sama dengan E atau F. Beralih ke masalah tahap pertama, N sama dengan 1, dengan keempat tahap yang harus dilalui kita lihat bahwa perhitungan mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua, kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan keadaan awal seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan dirangkum setidaknya untuk tiga alternatif tujuan langsung. Nah, N1 digambarkan dengan tabel sebagai berikut. Nah, jadi kesimpulannya pada ini adalah solusi optimal untuk seluruh masalah ini dapat didefinisikan dari keempat tabel hasil untuk satu masalah menunjukkan bahwa mencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju ke empat keadaan C atau keadaan D. Misal, ia memiliki X1 sama dengan C. Untuk dua, untuk N sama dengan 2, hasil untuk S sama dengan C adalah hasil mengarah pada masalah R sama dengan 3 yang memberikan untuk E dan kemudian masalah keempat menghasilkan XJ. Oleh karena itu, salah satu optimal adalah ACEHJ. Dengan demikian, dengan memilih X dan pada kedua rute optimal ADEHJ dan ADFJ semuanya menghasilkan total biaya. Nah, ini sebagai ini sebagai hasil dari solusi tadi dengan rute-rute sebagai berikut. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.